Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayukaffir ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita masih mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kita masih mendapatkan nikmat sehat,
nikmat panjang umur, dan nikmat kekuatan, sehingga hati kita masih terpanggil menuruti perintah Allah dan duduk bersimpuh di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Sebab tak sedikit saudara-saudara kita yang secara fisik terlihat sehat, namun kakinya tidak kuat dilangkahkan menuju masjid Allah. Mudah-mudahan mereka segera mendapatkan taufik dan hidayah, dan kita yang sudah mendapatkannya semoga senantiasa dipelihara oleh Allah dan diberi keistiqomahan hingga penghujung usia. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok luar biasa karena sudah mengantarkan kita mendapatkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarga dan para sahabatnya, serta kepada kita yang senantiasa berharap ridho dan syafaatnya pada hari kiamat. Melalui mimbar yang mulia ini, khotib berpesan kepada diri khotib pribadi khususnya dan kepada jamaah Jum'ah umumnya untuk sama-sama marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja meningkatkan keimanan dan ketakwaan di tengah zaman yang semakin sulit seperti sekarang ini bukanlah perkara mudah. Namun setidaknya yang sudah ada dan yang sudah kita raih tidak terlepas kembali hanya karena alasan duniawi, sambil tetap waspada dan berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam penyesalan abadi. Sebab tak ada lagi cara untuk menghadapi zaman yang semakin berat selain membentengi diri dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, sebagai manusia biasa, kita tentu tak punya jaminan terlepas dari jeratan dosa. Namun, kondisi ini sudah diantisipasi oleh Allah Subhanahu wa taala selaku zat yang Maha Mencipta dan Maha mengetahui keadaan makhluk yang diciptanya. Karena itu, Allah telah memerintahkan kita untuk bertaubat. Sebagaimana terkandung dalam surat At-Tahrim ayat 8 yang khotib bacakan pada muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murninya. Melalui ayat tersebut, meski tidak secara eksplisit, Allah juga hendak berpesan kepada para hambanya bahwa Allah membukakan pintu ampunan kepada mereka, sebab tidak mungkin rasanya jika Allah memerintahkan hambanya bertaubat, sementara Allah menutup pintu ampunan. Namun, ampunan itu tidak serta-merta diberikan kepada kita selaku hamba sampai kita berusaha keras mendapatkannya. Salah satunya dengan bertaubat nasuha tadi. Lanjutan ayat tersebut menyebutkan Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Mudah-mudahan Rabbmu menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Allah menggunakan kata asa yang berarti mudah-mudahan. Penggunaan kata mudah-mudahan mengindikasikan kepada kita bahwa Allah tidak memastikan ampunan kepada hambanya yang bertaubat. Ketidakpastian ini dimaknai oleh para ulama, bukan berarti kita sia-sia ketika bertaubat, melainkan ketidakpastian tersebut harus dipahami agar kita sungguh-sungguh menjalankan taubat dan meyakinkan Allah bahwa kita benar-benar hamba yang layak mendapatkan ampunannya. Adapun yang dimaksud dengan taubat nasuha adalah taubat yang dijalankan dengan semaksimal mungkin. Artinya tidak setengah-setengah atau tidak sekedar main-main. Hari ini kita bertaubat, esoknya kita berdosa lagi, esoknya bertaubat lagi, dan seterusnya. Para ulama merinci sejumlah syarat taubat nasuha. Yang pertama adalah niat kita bertobat itu harus tulus dan ikhlas, bukan karena ingin dipuji seseorang atau hanya karena ingin terlihat soleh dan religius. Karenanya, taubat itu harus dibangun atas dasar niat yang lurus,
benar-benar mengharap ridho dan ampunannya. Yang kedua, yaitu menyesali perbuatan dosa yang telah dilakukan. Ketiga, ialah menghentikan semampu mungkin segala dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Sebab tak ada dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar jika diiringi dengan taubat. Yang dimaksud berhenti adalah tidak hanya berhenti dari dosa yang kita taubati, tetapi dari segala dosa jika kita ingin betul-betul mencapai derajat nasuha. Selama ini barangkali masih ada yang memahami bahwa taubat adalah menghentikan dosa tertentu, tetapi masih merasa suka mengerjakan dosa yang lain. Maka dalam konsep taubat nasuha, semua dosa seumpama mungkin harus kita tinggalkan. Berikutnya, jika kita ingin meraih taubat nasuha, kita harus bertekad untuk tidak mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Begitu juga dosa-dosa yang lain. Para ulama menegaskan, selain bertekad tidak mengulanginya, kita juga harus berusaha mengganti atau menebus kesalahan yang telah lalu. Contohnya, jika kita pernah meninggalkan kewajiban, maka gantilah. Jika ada sholat atau puasa yang pernah ditinggal, maka gantilah dengan qada. Jangan karena kita merasa sudah bertobat, kesalahan yang lalu dianggap sudah selesai. Jika kita dulu tidak mengeluarkan zakat, maka keluarkanlah sekarang. Jamaah sekalian, taubat seorang muslim itu berbeda dengan taubat seorang non-muslim yang masuk Islam. Bagi seorang muslim, kewajiban-kewajiban yang telah lalu menurut para pendapat yang rojah atau kuat itu tetap harus diganti. Sementara ketika non-muslim masuk Islam, maka kewajiban yang telah lalu tidak perlu diganti ataupun diqada. Selanjutnya, syarat taubat nasuha adalah dilakukan pada waktunya. Ini artinya taubat pun ada waktunya. Lewat dari waktu itu, kita tidak akan diterima. Waktu taubat tersebut ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Yang bersifat umum adalah selama matahari masih terbit dari timur dan terbenam di barat. Maka taubat setelah matahari terbit dari barat, taubat itu tidak ada artinya. Sebab itu tanda berakhirnya zaman dan tanda runtuhnya alam. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kedatangan sebagian tanda-tanda rohmu tidaklah bermanfaat lagi keimanan seseorang bagi dirinya sendiri yang belum beriman sebelum itu, atau dia belum mengusahakan kebaikan dalam masa keimanannya. Quran Surat Al-An'am ayat 158. Sementara waktu khusus adalah saat ajal menjelang atau sakaratul maut. Karena itu, manakala ajal datang, maka tidak ada artinya taubat yang kita lakukan. Berdasarkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 18. Walau satit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadur ahadukum maut qala inni tubtu al-an. Artinya, dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan yang hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, sesungguhnya saya bertaubat sekarang. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Nurul Fikri yang mulia, namun syarat-syarat tersebut merupakan syarat taubat yang dosanya itu berkaitan langsung dengan hak Allah. Sementara jika dosanya itu menyangkut hak sesama manusia, maka kita harus terlebih dahulu memohon maaf kepada yang bersangkutan atau kepada orang yang pernah kita zalimi. Jika ada yang pernah kita rampas, maka segeralah kembalikan. Nah, bagaimana jika yang bersangkutan itu sudah tiada atau sulit ditemui? Maka banyak-banyaklah memohon ampunan untuknya. Kenapa? Agar amal ibadah kita tidak diambil oleh orang yang bersangkutan sebagai penebus kesalahan kita. Itulah perintah Allah kepada kita semua untuk bertaubat dan jangan pernah kita abaikan. Sebab tidaklah Allah memerintahkan sesuatu kecuali untuk kemaslahatan para hambanya.
Tidaklah Allah memerintahkan taubat kecuali untuk kebaikan kita semua agar segera menyadari kesalahan yang pernah diperbuat, sekaligus sebagai salah satu cara untuk memperbaiki keadaan. Boleh jadi kerusakan, bencana, musibah, malapetaka yang sedang menimpa kita adalah akibat kesalahan, ulah tangan, dan pelanggaran kita terhadap tuntunan Allah dan Rasul-Nya. Asumsi ini tentu tidak berlebihan jika kita melihat salah satu firman-Nya. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang pedih. Quran Surat An-Nur ayat 63. Jamaah Salat Jumat Masjid Nurul Fikri yang mulia, marilah mulai detik ini kita introspeksi dan menata diri, bersihkan diri, jernihkan hati dengan bertaubat, dan sambut hari esok dengan lebih optimis. Insya Allah, dengan bertaubat dan berusaha kembali kepada tuntunan Allah, kehormatan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, kita akan lebih terjaga dan hidup kita akan lebih tertata. Itulah khutbah singkat yang dapat khotib sampaikan. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari setiap peristiwa yang terjadi dan diberikan kesempatan untuk bertaubat atas segala khilafan yang pernah kita berbuat demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah di khutbah yang kedua ini kita angkat kedua tangan, tundukkan kepala dan hati kita. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jiyatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyati qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana junubana wa junuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah ya Ghafur, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin negeri kami. Tak terlupakan kepada jamaah Masjid Nur Fikri yang sudah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, jadikanlah segala nikmat dan titipan-Mu menjadikan hamba-Mu semakin pandai dalam bersyukur. Ya Allah,
Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami. Tuntunlah setiap langkah kami di jalan-Mu. Curahkanlah segala rahmat dan karunia-Mu kepada keluarga dan anak-anak kami. Ya Allah, jauhkan dan selamatkan kami dari bencana. Segera angkat dan hilangkan virus corona. Kami rindu berkegiatan seperti biasa kembali. Ya Allah, lindungi kami dari mati su'ul khotimah. Lindungi kami dari siksa kubur-Mu. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan dalam menjalankan kewajiban-Mu. Ya Allah, bersihkanlah hati kami dari kemunafikan, amal kami dari ria, lisan kami dari dusta, dan bersihkan mata kami dari khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Ya Allah, kabulkanlah semua doa permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wa itanil qurba wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum wad'u yastajib lakum wa lidzikrullahi akbar wa aqimis shalah.